Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan kisah tentang kesombongan Raja Namrud dan kebinasaannya. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran penting bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Siapakah Namrud itu? Di dalam Al-Quran terdapat isyarat tentang sepak terjang seorang raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina hajja Ibrahima fi rabbih an atallahu Allahul mulka in qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umitu qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafarallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran, terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Para ahli tafsir dan ahli nasab menuturkan bahwa raja yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah Raja Babilonia. Namanya Namrud bin Ka'an bin Kusi bin Sam bin Nuh. Ia adalah salah satu dari 4 raja yang memiliki kekuasaan besar di dunia. 2 di antara keempat raja ini adalah seorang mukmin, yang kedua lagi adalah seorang kafir. Kedua raja yang mukmin adalah Dzulkarnain dan Sulaiman. Sedang kedua raja yang kafir adalah Namrud dan Nebukadnezar. Raja Namrud berkuasa selama 400 tahun. Ia adalah seorang raja yang sangat kejam, zalim, bertindak melampaui batas, sangat mencintai kehidupan dunia dan tidak percaya dengan kehidupan akhirat.
Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan siapapun yang dikehendakinya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim AS datang untuk menyadarkannya dan mengajak kepada agama Allah. Ketika Nabi Ibrahim menyeru agar beriman kepada Allah, Raja Namrud berkata, "Aku adalah Tuhan bagi bangsa Babilonia. Maka siapakah Tuhan yang kamu serukan kepadaku agar aku mengimaninya?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Lalu ia menghadirkan 2 orang tawanan yang divonis hukuman mati. Ia memerintahkan untuk membunuh salah satunya dan mengampuni yang lainnya. Seakan-akan ia telah mematikan orang yang dibunuh dan menghidupkan orang yang diampuninya. Tindakannya ini sama sekali tidak membuktikan kebenaran pengakuannya sebagai Tuhan, sebab siapapun bisa saja melakukannya. Tindakannya ini justru membuktikan bahwa rakyat Babilonia menuhankannya tidak lain karena kekejamannya di satu sisi dan kejahilan serta ketakutan mereka kepada sang raja di sisi lainnya. Melihat argumentasi yang dikemukakan ditanggapi dengan permainan, Nabi Ibrahim melontarkan argumentasi lain yang mematikan seraya berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Mendengar tantangan itu, Raja Namrud hanya duduk terdiam. Ia tidak mampu mengatakan perkataan apapun dan tidak mampu melakukan tindakan apapun. Zaid bin Aslam menuturkan, setelah itu Allah mengutus kepada raja yang zalim itu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ia memerintahkan kepadanya untuk beriman kepada Allah, namun Namrud menolaknya. Ia menyeru untuk kedua kalinya, namun Namrud menolak seruannya. Ia menyeru untuk ketiga kalinya, namun Namrud menolak seruannya. Akhirnya malaikat itu berkata, "Kumpulkanlah pasukanmu dan aku akan mengumpulkan pasukanmu." Esok harinya Raja Namrud mengumpulkan pasukan dan bala tentaranya. Allah pun mengirimkan pasukannya, yaitu sekawanan nyamuk yang sangat banyak, sampai-sampai menutupi pandangan mereka pada matahari. Nyamuk-nyamuk itu menyerang mereka, memakan daging dan menghisap darah mereka, hingga yang tersisa hanya tulang belulang. Salah seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud dan tinggal di dalamnya selama 400 tahun. Dengan seekor nyamuk ini Allah ingin memberikan siksaan yang menghinakannya. Ketika nyamuk ini menggigit, ia selalu memukuli kepalanya dengan tongkat besi karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Hal ini terus-menerus terjadi pada dirinya selama 400 tahun hingga Allah mencabut nyawanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabi wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah pertama kami telah memaparkan siapakah sosok Raja Namrud itu, perdebatannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kematian yang tragis sangat mengerikan yang dialaminya. Pada khutbah kedua ini kami akan menyebutkan beberapa pelajaran penting dari penggalangan kisah di atas. Yang pertama, berhati-hati terhadap nikmat kekuasaan. Namrud termasuk keturunan keempat Nabi Nuh alaihissalam. Jarak antara dia dengan kakeknya Nuh alaihissalam belum terlalu jauh. Namun
kesesatannya sudah menyimpang terlalu jauh. Tidak hanya bertindak zalim dan kejam, ia telah melampaui batas dengan mengakui sebagai Tuhan. Kekuasaan yang absolut, ketiadaan kontrol dan kendali dari rakyat, serta nafsu dan ambisi kekuasaan yang besar telah mengantarkannya pada pengakuan sebagai Tuhan. Oleh karena itu, Rasulullah telah memperingatkan kita terhadap bahaya kekuasaan bagi orang-orang yang culas. Kelak mereka akan menyesali karena kehinaan yang mereka alami di akhirat. Beliau bersabda yang artinya, sungguh orang-orang yang telah diberi kekuasaan di dunia kelak pada hari kiamat akan menyesal dan berharap andai mereka terjatuh dari bintang Surya dan tidak memegang kekuasaan sedikit pun atas urusan umat manusia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang-orang yang sombong selalu berakhir dengan kehinaan. Orang-orang yang menyombongkan diri seperti Namrud dan pemimpin zalim lainnya selalu berakhir dengan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Namrud yang mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan, ternyata mati binasa oleh seekor nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Ia sama sekali tidak kuasa mengusir nyamuk itu dari hidungnya selama 400 tahun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa tidak ada seorang pun yang meninggikan dirinya di dunia, melainkan Allah akan menjatuhkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, harus ada yang berani melawan keperkasaan para pendukung kebatilan. Kebatilan memiliki sifat zahuk yang berarti menghancurkan dirinya sendiri atau sesuatu yang pasti hancur. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqqu wa yahqal batilu innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Hadis riwayat Quran surat Al-Isra ayat 81. Namun hancurnya kebatilan ini tidak mungkin terjadi kecuali jika ada yang menghasung kebenaran. Jika kebenaran tidak ada yang menghasung, maka selamanya kebatilan akan tetap berjaya di muka bumi. Perdebatan yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud merupakan salah satu bentuk upaya menghasung kebenaran. Tanpa adanya upaya ini, bisa jadi kebatilan dan angkara murka Namrud akan bertambah lebih lama lagi di dunia dan di muka bumi ini. Sebagian ahli hikmah mengumpamakan kebatilan itu seperti balon. Betapapun besarnya balon ini pasti akan meletus jika tertusuk jarum. Jadi harus ada yang berani menghasung kebenaran sebagai lonceng awal menandai hancurnya kebatilan. Jamaah Jumat Muhammadullah, marilah khutbah kali ini kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.